Bapak dan Ibu, nah kalau masalah konten saya tidak akan bicara apapun karena kontennya expertnya tentu Bapak dan Ibu. Saya lebih ke bumbu-bumbunya saja ya. Oke, poinnya adalah kita coba breakdown apa yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah e-learning, tentu pembelajaran yang menggunakan internet. Ya. Kemudian e-learning itu nanti bisa polanya sinkronus dan asinkronus. Untuk yang sinkronus seperti ini, tatap langsung, maka mohon diperhatikan tiga aspek. Ya, yang pertama adalah teaching presence, yang kedua cognitive presence and relationship learning, dan yang ketiga adalah social presence. Tambahannya adalah agar lebih optimal, mohon dipelajari lagi, dipahami lagi bagaimana mahasiswa peserta didik memproses informasi. Nah, kita gunakan teori kognitif ya. Yang pertama adalah sensasi, yang kedua adalah atensi, yang ketiga adalah persepsi, yang keempat adalah memori. Jadi, jangan pernah dianggap enteng suara kita, tampilan kita, pilihan kata kita, ya, cara kita memanggil nama mahasiswa, cara kita memperlakukan orang itu sederhana. Tidak, itu penting sekali, karena itu berhubungan dengan rasa. Kalau stimulus telah kita berikan dengan bagus, maka nanti peserta didik kita akan memiliki atensi, perhatian, atensi. Kalau perhatiannya sudah dapat sama kita, maka nanti akan memunculkan persepsi, anggapan, deskripsi dari apa yang kita sampaikan. Terakhir baru memori. Jadi, kalau banyak mahasiswa kita yang tidak paham materi dengan kita, jangan buru-buru marah sama mereka. Barangkali ada stimulus yang tidak optimal. Mungkin suara kita tidak bagus. Mungkin tampilan kita tidak menarik. Mungkin gaya kita, cara pendekatan kita tidak hangat. Sehingga mereka merasa jauh dari kita. Kalau mereka sudah merasa jauh dari kita, maka nanti kuliah itu seperti sebuah transaksi saja. Dosen dan mahasiswa. Anda, mahasiswa saya, kewajiban Anda belajar. Saya dosen Anda. Mau belajar atau tidak, tunggu aja nilai nanti UAS. Seperti itu nanti kerangka pembelajaran. Dan itu sangat-sangat tidak sehat. Bapak dan Ibu, perlu kita pahami bahwa belajar itu bukan kewajiban mahasiswa. Bukan kewajiban mahasiswa. Belajar adalah hak mahasiswa. Artinya apa? Karena belajar adalah hak mahasiswa, maka dosen berkewajiban membelajarkan mahasiswa. Kalau ada di kelas kita mahasiswa, contohnya sekarang ada 32 orang, mahasiswa, katakanlah mahasiswa sekarang. Ada 2 orang saja di antara Bapak Ibu yang tidak belajar dengan sesi saya. Berarti ada 2 hak yang saya terutang. Ya, terutang. Maka ketika kita berdiri di depan kelas, ada sekarang konsep mindfulness gitu ya. Ketika dosen sudah berada di depan kelas, tidak boleh lagi ada yang mengganggu pikirannya. Dia totally akan berakting sebagai seorang pendidik profesional. Maka belajar adalah hak mahasiswa. Kewajiban dosenlah membelajarkan mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang tidak paham, tidak belajar dengan baik dengan kita, salah siapa? Salah dosen. Berarti tidak mampu membelajarkan mahasiswanya. Nah, apalagi dengan kemajuan teknologi di mana kita bisa mengajar dengan Zoom, dengan Gmail, dengan Webex, dengan Jitsi, dan segala macamnya. Tetapi ingat, itu belum cukup teknologi. Teknologi drive learning. Jadi dengan teknologi pembelajaran semakin bagus. Jangan dengan teknologi pembelajaran semakin minus seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, itu pengantar dari saya ya. Sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, silakan dulu kalau ada pertanyaan. Saya mau Bapak Ibu kita diskusi ya, silakan. Kalau nanti Pak Dun tidak bisa jawab, saya lemparkan kepada pakar-pakar senior yang ada di sini. Monggo, silakan Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk 1 atau 2 penanya dulu. Wah, pada pemalu ya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak ada yang nanya, nanti Pak Dun yang nanya ya, silakan. Ditekan aja fitur raise hand-nya Bapak Ibu.
Silakan Bu Fitria Lonanda. Bu Fitria masih mute kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Fitria pakai 2 device ya? Iya, benar. Ya, mangga. Silakan. Udah kedengaran ya, Pak ya? Sudah. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Salam kenal Pak Dion, perkenalkan nama saya Fitria Lonanda, saya berasal dari Universitas Metamedia. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita sebagai seorang dosen sudah memberikan yang terbaik dari kita, suara kita sudah bagus, ekspresi kita sudah bagus, bahkan PowerPoint yang kita buat pun juga sudah bagus, tapi ada beberapa mahasiswa yang masih sepertinya terlihat malas untuk belajar. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang Bapak Dion tawarkan sebagai seorang pengajar? Seperti itu, Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan nih. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Fitria. Ya. Oke, Bu Fitria, itu pertanyaan yang barangkali jamak ya kita temui. Saya sudah mencoba berbagai macam gaya, Pak Dion. Ya, mencoba berbagai macam metode, tapi tetap saja ada mahasiswa itu yang susah untuk belajar. Oke, Bapak dan Ibu, satu hal yang kita harus pahami adalah kelas kita itu beragam. Itu yang pertama. Selain itu, kita juga harus paham apakah kita benar-benar telah mengenali mahasiswa kita. Nah, sering yang terjadi itu adalah kita seperti dokter umum, ya. Artinya satu resep untuk semua gitu. Jadi semuanya kita bisa gitu. Jadi anak mau apa, pokoknya ini seperti apa. Padahal mengajar itu seperti dokter spesialis. Satu-satu beda. Kalau mata beda dokternya. Kalau kulit gatal-gatal beda dokternya. Nah, apalagi sekarang dokter itu udah pakai pula sub-spesialis. Nah, Ibu Fitria dan kita semua, kasus yang ada itu barangkali dimulai dari diagnostik awal kuliah yang belum optimal. Jadi kita buta, contohnya saya ngajar semester Juli Desember ada 50 mahasiswa. Kita nggak tahu 50 itu siapa saja sih. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan case-based learning, ya Bapak Ibu, kalau kita membaca di situsnya Harvard Business School ya, di sana ada satu teknik yang kita gunakan yang disebut dengan online card student. Jadi sebelum kita masuk ke sebuah kelas, H-1 atau H-2, Bapak Ibu harus mengumpulkan CV ringkas dari mahasiswanya. Untuk apa gunanya? Untuk mengenali siapa mahasiswa kita. Jadi Pak Dion kalau akan kuliah, contohnya saya kuliah studi masyarakat Indonesia, ada 50 mahasiswa saya harus tahu mereka datang dari SMA mana saja, berapa orang yang dari SMA favorit, berapa yang dari daerah pinggir, berapa orang yang pernah juara olimpiade, berapa orang yang seorang atlet, berapa orang yang datang dari keluarga menengah ke bawah. Data-data itu adalah informasi berharga bagi kita untuk merancang pembelajaran. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak bisa satu metode untuk semua, nggak bisa. Nah, makanya tadi mungkin ketika suara kita bagus, sepertiga mahasiswa bisa belajar antusias. Kenapa? Karena senang mendengar yang bagus-bagus. Aduh, enaknya belajar sama Ibu Fitria. Kenapa? Pokoknya suara Ibu tuh seperti bulu perindu gitu ya. Ngangenin gitu ya. Nah, sepertiga. Ya, sepertiga. Tapi ada 3 orang atlet tinju, atlet tarung derajat, atlet senam di sana. Karena Ibu banyaknya ceramah, akhirnya mereka nggak bergerak-bergerak. Aduh, kapan sih disuruh pindah? Kapan suruh berkelompok? Akhirnya mereka menunjukkan gejala-gejala, capek, nggak menarik, nggak asik ibunya. Nah, itu. Jadi kalau ada anak yang tidak terlibat dalam pembelajaran, segera respon. Ingat, bagi orang ekonomi ya, respon itu berdampak terhadap kinerja. Itu teorinya seperti itu. Jadi semakin cepat kita memberi respon, kinerja akan terpengaruh. Silakan nih orang-orang manajemen ya, seperti itu. Nanti mohon koreksi. Jadi kalau begitu Bu Fitria,
variasikanlah strategi, metode, dan model pembelajaran. Dan ketahuilah siapa saja mahasiswa yang kita ajar. Ingat, mereka tidak flat loh, mereka sangat dinamis. Ada yang juara 1, juara 10, ranking 30. Ada anak PNS, anak pedagang, anak juragan, anak bupati. Ada yang paginya sarapan, tidak sarapan. Ada yang pagi diantar pakai mobil, ada yang pergi jalan kaki, ada yang ke kampusnya itu naik ojek, ada yang ketinggalan HP pagi itu. Tapi tetap juga masuk di kelas ibu. Coba bayangkan, situasi emosional yang beragam itu lalu kita dekati dengan pendekatan yang sama. Akhirnya yang sesuai fit in, oke. Yang tidak, ya itu tadi gejala seperti itu. Jadi saran Pak Dion berdasarkan pengalaman yang pertama adalah kenali mahasiswanya dengan baik. Jadi kalau Pak Dion selalu minta sebelum belajar, atau paling tidak minggu pertama itu minta mereka membuat CV sederhana dan dikumpul. Dengan CV itu kita bisa tahu apa capaian tertingginya. Kamu pernah ikut olimpiade apa? Kamu hobi apa? Kamu inginnya ibu seperti apa? Kamu inginnya kuliah ini seperti apa? Tulis semuanya. Nah, itu udah dipraktekkan di Harvard loh Bu ya. Jadi itu menarik untuk kita lakukan. Jadi masuk kelas itu kita akan berhadapan dengan calon-calon orang hebat gitu. Maka kenali mereka. Berikutnya adalah kalaupun nanti kita telah all out semuanya, tetap aja ada. Itu biasa Bapak dan Ibu. Jadi jangan sedih pula. Ya, kata Pak Dion tadi, kalau ada anak yang tidak belajar, saya berdosa. Benar, benar. Tapi jangan. Kalau sudah berusaha, tetap aja ada, maka perlu yang namanya pendampingan. Nah, jadi kalau ada anak yang bermasalah, yang memang slow learner, kita nggak bisa maksa. Udah kodratnya begitu, maka perlu treatment, pendampingan. Tapi jangan dimarahi ya. Jangan dimarahi. Jangan lagi terjadi di kelas kita, ada dosen yang marah kepada mahasiswa. Coba, siapa yang tidak masuk tugasnya? Wery, berdiri. Asri, berdiri. Nah, diceramai 20 menit di depan kelas. Ya jangan lagi ya. Jangan habiskan waktu untuk mengadili 2 orang dia dengan mengambil waktu belajar 43 orang. Jangan. Oke. Jadi kalau masalah-masalah sederhana itu tolong treatmentnya sederhana. Ya, jadi kan kalau pendekatan keagamaan kita, kalau akan menasehati orang, nasehati dia di tempat yang sunyi gitu ya. Panggil dia. Jangan di depan orang banyak. Nah, Ibu ini baik, maksud Ibu nih memanggil kamu di depan teman-teman itu agar kamu berubah. Enggak baik, niat baik Ibu iya, tapi cara Ibu enggak baik. Nah itu. Jadi nanti kalau Rido, nah nanti temui Bapak ya. Ya Rido ya. Rido udah 2 minggu nggak datang, ya datang juga terlambat, tugas nggak masuk ya. Ya contohnya. Kaget Pak Ridonya ya. Nah, jadi kalau akan menasehati mahasiswa orang dewasa ya, orang dewasa itu tidak mau dipermalukan. Orang dewasa itu mau dihargai. Maka banyaklah minta mereka berpendapat. Itu sukanya mahasiswa. Jadi jangan diperlakukan seperti anak-anak mereka. Oke, itu barangkali tambahan. Barangkali ada yang pakar, expert lain yang akan menambahkan dengan perspektif yang berbeda, silakan. Ibu Asilah Salma, kita mau dengar suara Ibu. Coba, saya minta Ibu berpendapat terkait dengan berdasarkan pengalaman Ibu Asilah. Silakan, terkait dengan pertanyaan Fitria Lonanda. Pendapat bisa diulangi Pak? Nah, kalau ada anak yang terlihat malas, kurang antusias dalam kelas, tapi kita telah mencoba berbagai macam cara. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu, apa yang Ibu lakukan? Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya belum punya pengalaman mengajar, soalnya belum pernah itu juga Pak. Saya dari ilmu terapan bukan dari basic mengajar Pak gitu. Oh, ya. Dipersiapkan buat jadi dosen ya? Iya. Oke. Bapak.